FOMC meeting. Nggak bahaya tah? Halo semua, selamat malam. Hari ini kita akan membahas ada satu event yang setiap bulan terjadi yang sangat berpengaruh sekali terhadap harga kripto, saham, emas, dan juga banyak sekali aset lainnya. Event tersebut adalah FOMC meeting ataupun penentuan apakah suku bunga Amerika akan dinaikkan ataupun diturunkan ataupun bertahan. Dan event ini selalu terjadi setiap bulan dan pada bulan ini terjadi pada tanggal 26 hingga 27 Juli kawan-kawan, ataupun jika kita ganti ke bahasa Indonesia ataupun ke jam Indonesia, akan terjadi malam ini pukul 10 malam dan juga besok pukul 10 malam. Jadi pada beberapa jam ke depan kawan-kawan akan terjadi volatilitas yang cukup tinggi pada harga Bitcoin, entah itu naik ataupun turun. Kita akan membahas berita dan juga teknikal terkait hal ini secara singkat kawan-kawan. Pertama di sini sebetulnya data inflasi Amerika menunjukkan perbaikan kawan-kawan, yaitu turun menjadi 3%, di mana nilai inflasi terendah sejak 2 tahun terakhir. Semakin rendah inflasi artinya semakin bagus kawan-kawan, walaupun terlalu rendah juga sebetulnya tidak baik kawan-kawan, tetapi target dari Amerika ini inflasi di sekitar 2% hingga 1%. Ya, ini merupakan datanya kawan-kawan. Kemarin saat Amerika mencetak uang banyak sekali, inflasi tidak karu-karuan dan sekarang sudah mulai menormal lagi. Nah, apakah hal ini baik ataupun buruk dan apa ekspektasi pasar terkait hal ini? Ternyata ekspektasi pasar kawan-kawan yang namanya Amerika akan menaikkan suku bunga. Mengapa? Karena nilai 3% tadi ternyata masih terlalu tinggi sehingga Amerika akan menyetop ekonomi bahasa kasarnya ataupun mulai memahalkan biaya-biaya untuk mendirikan perusahaan kawan-kawan. Jika suku bunga naik artinya biaya pinjam bank akan naik, berikutnya untuk harga bond ataupun surat hutang juga akan naik. Sehingga orang-orang akan mulai tertarik untuk invest kepada bond ataupun emas yang memiliki risiko rendah dan mulai melupakan yang namanya kripto dan juga saham kawan-kawan. Jadi ini merupakan berita buruk sebetulnya untuk kripto, di mana kenaikan suku bunga yang artinya orang-orang akan mulai menyetop pengeluarannya kawan-kawan. Dan tampaknya semua pihak setuju dengan hal ini kawan-kawan, di mana yang namanya The Fed ataupun Amerika akan menaikkan suku bunga sebanyak 25 BPS ataupun sekitar 0,25%. Nah, ini dia secara historis harga Bitcoin dengan kenaikan suku bunga. Setiap terjadi yang namanya FOMC meeting ataupun kenaikan suku bunga, terutama terjadi yang namanya DAM kawan-kawan ataupun penurunan harga Bitcoin. Jadi berhati-hatilah, pada beberapa hari ke depan kemungkinan Bitcoin akan turun dulu kawan-kawan. Walaupun di sini ada berita yang cukup unik dan juga menarik dari BlackRock ataupun lembaga institusi keuangan terbesar di dunia. Pada paper ataupun artikel yang mereka buat, mereka menyebutkan bahwa Bitcoin harus dipegang oleh semua orang sebanyak 90%, berikutnya saham 10%, dan juga bond ataupun surat hutang sebanyak 5% kawan-kawan. Artinya ternyata BlackRock ini sangat fokus sekali ataupun sangat bullish sekali terhadap kripto. Nah, sekarang kita akan membahas harga Bitcoin di sini kawan-kawan. Saya akan menggunakan time frame kecil dulu di sini kawan-kawan, di mana time frame 4 jam, di mana Bitcoin membentuk falling wedge. Ini merupakan pola bullish, tetapi kita lihat di sini sebentar lagi akan breakout beriringan dengan yang namanya FOMC meeting. Jadi breakout ini sangat berpengaruh sekali terhadap harga Bitcoin. Jika lo break ke bawah, kemungkinan besar dia akan tertopang oleh support di 28.400. Dan yang kedua, ini merupakan support yang sangat kuat sekali kawan-kawan di sekitar 27.000. Mengapa saya menyebutkan ini sangat kuat sekali? Karena didukung oleh banyak support lainnya. Misalnya support di sini kawan-kawan, support trendline dari dua support Bitcoin pada tahun ini menunjukkan support kuat di angka 27.500 hingga 28.000. Berikutnya ada yang namanya bull market support band, support terkuat Bitcoin sepanjang masa, bisa dibilang seperti itu. Kemungkinan dia akan menyupport Bitcoin di sekitar harga 27 hingga 28.000. Peluang untuk ini break ke bawah cukup kecil kawan-kawan, tetapi sekalinya ini break ke bawah, bencana besar bagi dunia kripto kawan-kawan. Nah, mungkin sekian saja kawan-kawan berita dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih ya kawan-kawan.